Sebetulnya kan yang paling utama adalah produktivitas meningkat ya. Ya, Karena kinerjanya, satu perusahaan itu dilihat dari kinerja karyawannya juga betul. kan gitu. Mhm Kalau mhm. misalnya karyawannya males, karyawannya ogah-ogahan juga kan itu nggak akan jadi benefit sebetulnya kan buat Mhm. perusahaan. Hai, selamat datang di podcast Warteg ACS Group, Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Siapa di sini yang pernah ngerasa ribet di kantornya karena harus cari ruangan meeting? Kadang-kadang jadwalnya bentrok, kadang-kadang ruangan meetingnya penuh juga. Atau misalnya butuh banyak aplikasi yang harus ngurusin absen, harus ngurusin cari tempat duduk mungkin ya. Gimana kalau semuanya itu diatur dalam satu platform? Hari ini kita akan bahas solusinya, solusi dari Blue Power Technology, namanya Office. Dan untuk bahas hal ini, kita udah kedatangan tamu Mbak Tania. Halo. Hai Angel, hai Hai. semuanya. Oke, Mbak, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai Office, boleh dong mungkin dikenalin terlebih dahulu Oke, namanya. iya. Saya Intania Suci Savitri, biasa dipanggil Tania. Mhm. Kebetulan di Blue Power menjabat sebagai Team Leader Solution untuk pegang solusi yang dibangun sendiri oleh Blue Power. Wow, solusi yang dibangun sendiri oleh Blue Power. Jadi di sini sebagai prinsipal ya, Mbak? Iya, Ya. jatuhnya bisa dibilang prinsipal. Oke, saya pengen mulai dulu dari pertanyaan Gen Z gitu. Gen Z, oke. Dari Gen Z kalau saya pribadi, teman-teman se-Gen Z saya, itu sekarang mereka tuh udah suka banget dengan experience atau mungkin apa ya kita bilang, lingkungan ya, lingkungan Mhm, kerja yang mungkin dari rumah kerjanya, remote working, kalau bisa WFA ya, work from anywhere. anywhere. Dan semuanya tuh mereka udah demen banget sama yang dikatakan dari satu aplikasi aja lah gitu. Jadi udah memang ya nggak usah datang ke kantor, ya nggak usah harus fingerprint gitu. Nah gimana sih pandangan Mbak Tania terhadap mungkin kantor-kantor sekarang yang udah mengikuti cara kerjanya Gen Z gitu? Ya, sebetulnya gini ya, kan kalau kita datang ke kantor yang dituju utama adalah apa? Absensi, Iya betul. ya kan? Absensi itu biasanya dilakukan harus pada device yang ada di kantor. Mhm, Namun untuk Gen Z atau kita mengikuti cara kerja Gen Z zaman sekarang nih ya, mhm. kita punya yang namanya, modul absensi yang dimana sebetulnya bisa kerja dari mana aja. Oh, Tapi sisi absensinya masih tetap terpantau. mhm. Jadi kita kayak misalnya absen dari mana aja, tapi atasan kita tahu, kita tuh ada di lokasi mana. Karena kebetulan aplikasi yang kita bangun ini, bisa terintegrasi dengan Google Map. Mhm. Jadi kayak kita share log dan atasan tuh tahu lokasi sampai titik letlongnya itu di mana atau koordinatnya itu di mana. Di Google Map bisa kita cek, Oke berarti gitu. dipantau itu dong? Yes. Jadi nggak Oke. perlu kayak, oh karena memang misalnya jauh kantornya nggak perlu bolak-balik kayak ke Mhm, kantor dulu untuk absen terus nanti baru ke onsite atau misalnya ke customer, ke partner atau misalnya memang ada meeting mhm. di luar, training atau bahkan mungkin WFH. Oke. Jadi, semuanya bisa dilakukan di mana aja. Berarti kalau misalnya Mbak Tania sendiri setuju ya dengan setiap perusahaan itu kalau biasanya ngikutin lah cara kerja kerja Gen Z gitu? Iya, sebetulnya kan terbentur dengan kemacetan jalanan gitu Ah, I kan, see, terus ya. dengan posisi mungkin cuaca, posisi jarak, Mhm. untuk lebih meningkatkan produktivitas, sebetulnya mobile office konsep ini bagus untuk kayak kerja bisa dari mana aja loh, yang penting Mhm. tetap produktif gitu. Ya yang penting kerjaan selesai Betul, dan ya jadinya kan juga hemat ongkos, hemat betul, tenaga dan lain-lainnya gitu ya. iya. Tapi kalau misalnya dari Mbak Tania sendiri, dari BPT, solusinya tuh ada nggak sih untuk smart office mungkin atau mungkin tadi, kita kerja remote itu ada nggak sih solusinya? Ada. Jadi yang sebetulnya tadi saya bilang ada, solusi yang dibangun oleh BPT, kita Mhm punya mhm. satu solusi yang namanya Smart Office Concept atau Smart office kita concept? namai atau brand-nya itu adalah Office. Oke nama produknya Office. Office, Apa betul. itu Office? Office itu Mhm. singkatan. Office Jadi singkatan? kepanjangannya itu adalah One Future of Interconnected Workspace Mhm. for Smart Workforce. Jadi yang dimana sebetulnya ini adalah interkoneksi antara orang-orang yang pintar dengan kantor yang pintar pula. Jadi kalau misalnya kita menggunakan, apa namanya, pintu yang sudah ada akses kontrolnya, Mhm. itu bisa jadi sebagai sistem absensi, ada loker yang udah pakai smart locker, nggak perlu bawa kunci, bisa kita pakai akses kontrol kartu ataupun wajah. Oke. Hal-hal yang seperti itu kan sebetulnya ditunjang oleh, orang-orang yang pintar pula yang melakukan hal itu Iya di betul. kantor. Operasional kantor jadi lebih bisa diefisiensikan Mhm secara mhm. cost. Mhm. Kemudian tempat juga jadi lebih nyaman dan biasanya dari tempat yang nyaman dan juga cost diefisiensikan itu akan jadi produktivitas yang meningkat untuk Ya. perusahaan benefitnya. Betul, tapi mungkin di samping itu brand image perusahaan juga sangat terbantu nggak sih Mbak? Betul. Jadi, oh smart office nih gitu, jadi keren gitu. Jadi,
senang juga untuk bekerja gitu ya Mbak? Iya, Oke. itu untuk sisi internal. Dari eksternal pun kan kepercayaan dari customer atau misalnya Mhm, kliennya pas datang ke kantor kayak, "Wah kantornya canggih ya, mungkin mhm. lebih bonafit." Jadi untuk kerjasama tuh ada trust tersendiri gitu dari Ah, ya, klien-kliennya. Itu yang dibilang, yang tadi dibilang corporate image. ya Image corporate perusahaannya image. mungkin lebih meningkat Mhm. gara-gara digitalisasi atau misalnya smart office konsep tadi. Wow, nice. Aku setuju banget sih Mbak. Tapi kalau misalnya kita bandingin ya, kalau misalnya saya pribadi, saya pernah lihat beberapa aplikasi mungkin yang serupa, Mhm. tapi mungkin boleh nggak sih dijabarkan apa yang membedakan Office dibandingkan aplikasi lain, solusi lain, gimana Mbak? Iya, jadi Office ini sebetulnya kan ada beberapa paket dan beberapa modul ya. Mhm. Yang diantaranya modul-modul ini tuh bisa saling terintegrasi. Kalau Oh, dibilang apa sih bedanya dengan yang lain? Biasanya yang saya temuin ya di lapangan mhm, itu kalau yang lain itu standalone ya, atau per modul aja dan itu mhm. tidak terintegrasi dengan yang lain. Kalau di tempatnya Office ini di tempatnya kita itu per modulnya bisa saling integrasi satu sama lain. Oh, Jadi kayak misalnya absensi bisa integrasi dengan akses control, dengan smart meeting mhm, room, mhm, smart locker. Nah, dari situ sebetulnya yang membedakan adalah walaupun dibelinya per modul, mhm. nanti misalnya dibikinin roadmap nih ke depannya mau tambahin apa lagi tuh tinggal add on ke tempatnya aplikasi yang awal. Oke, berarti memang dia sangat bisa di-custom ya? Betul. Sangat, custom sesuai dengan kebutuhan dari Iya. perusahaannya sendiri. Kalau misalnya ngomongin tadi ada modul sama Mhm. fitur ya kalau nggak salah? Yes. Nah itu ada Package dan oh modul. package dan modul. Kalau misalnya boleh tahu ada apa aja sih Mbak? Kita punya 6 paket. 6 Tapi paket? 6 paket ini adalah groupingnya aja dan Mhm. ada 17 modul. 6 Oke. paketnya itu ada safety and security, Mhm, ada front desk, smart meeting room, efisiensi, desk booking seat management system dan mhm. service and facility. Jadi 6 Oke. paket itu di dalamnya sebetulnya ada beberapa modul lagi Mhm. dan modul-modul itu banyak sekali yang bisa terintegrasi satu sama lain. Tapi iya sih kalau aku juga pernah, pernah coba gitu ya, ada satu aplikasi yang memang dia cuma buat absen aja, Betul. absen toh gitu. Tapi kalau misalnya di office, bisa ada urusan gaji gitu nggak sih Mbak? Maksudnya bisa diatur juga nggak? Payroll ya. Payroll-nya? Heeh. Sebetulnya kalau payroll-nya langsung kita enggak ya, itu Mhm. kan sebetulnya tugasnya HR system Ya, atau mhm, ERP atau misalnya tempatnya payroll system. mhm. Nah, namun dari, untuk penghitungan ke gaji tersebut atau ke tim payroll itu harus ada data kan. Iya, Nah, iya. biasanya kita yang provide datanya dari sistem absensi tadi. Contoh Ah, misalnya tadi, dari absensi yang online maupun offline, mhm, itu tetap kita gabungkan semuanya, datanya kita tarik, nanti kita kirim ke mhm, tempatnya payroll system tadi. mhm, Nah, kalau misal mau diintegrasi secara langsung tersistem, itu yang penting sama-sama open API, mhm, mhm. kita bisa langsung integrasi ke tempatnya payroll system tadi. Nice, luar biasa sih. Tapi berarti sebenarnya office ini berangkat dari kegelisahan yang dilihat oleh BPT kah atau gimana? Iya, sebetulnya, awal muasalnya ya, kalau dilihat kan makin ke sini teknologi makin canggih ya. Mhm. Udah gitu kalau saya sendiri pribadi ngalamin dari yang namanya absensi kartu, kartu cekclock loh, Mmm, dulu bilangnya kartu cekclock ya. oke. Sampai ke fingerprint, PIN, Mhm, akses mhm, kontrolnya mhm. itu kan, ada yang kartu, ada yang wajah gitu Sampai sekarang kan. udah iya sampai Ya face sekarang udah face recognition ya, gitu ya? mhm. Mhm. Nah, sebetulnya dari itu semua kadang-kadang kalau kita bawa barangnya kayak kartu, bawa PIN misalnya lupa, bawa jari yang bawa fingerprint ya, misalnya jarinya luka Iya, gitu iya, kan iya. ya, itu agak-agak PR sih sebetulnya. Mhm. Bawa wajah mungkin nggak ketinggalan dan nggak pernah bisa ditukar. Iya betul. Nah, cuman dengan menghemat waktu kita nggak harus ke kantor, kita bisa kerja dari mana aja, itu juga satu modul tambahan untuk yang tempatnya absensi ini. Ya, Nah, sebenarnya pengembangan ini yang dirasa dari tempatnya BPT menciptakan solusi-solusi yang berkembang itu mhm, nggak cuman dari ide-idenya BPT aja. mhm, mhm. Kadang-kadang kita ngobrol dengan partner, Ah, dengan, customer, atau bahkan mungkin yang lebih banyak sih dari partner ya. Kayak mhm. misalnya, partner punya barang apa nih, kita bisa manfaatkan barang ini untuk apa. Nah, itu bisa masuk ke Oke. modul apa, dikembangin lagi, sebetulnya itu sih. Kalau misalnya, partnernya request, "Mbak bikin ini dong," itu bisa nggak? Tapi maksudnya, dari modul itu belum ada gitu. Jadi ya dikembangin lagi dari masalah si partner? Iya, biasanya kita ngambil dari situ sih sebetulnya. Oh, I Cuman see. masalah juga kita lihat ya, Ah karena hah, sebetulnya kalau dari sisi solution nggak ada yang nggak bisa. nggak ada yang nggak bisa? Cuman tingkat kesulitannya beda-beda, Mhm, ada timelinenya, mungkin mandates-nya, ada mhm, sistem yang harus kita rubah, codingannya atau apapun itulah ya. mhm. Banyak hal yang menunjang yang mungkin akan makan waktu atau makan biaya yang Iya, banyak. iya. Jadi kalau bisa dibilang, wah ini sih nggak bisa, bukan nggak bisa sih sebetulnya, mungkin karena timelinenya ya, Mhm, jadi harus mhm. lebih panjang. Jadi terkadang dari solusi yang misalnya mereka minta, tadi kan pertanyaannya pengen
solusi ini bisa nggak gitu. Iya. Kita lihat dulu ini lebih ke mengerucutnya tuh ke modul yang mana sih. Mhm mhm. Apakah ini pengembangan dari satu modul atau memang memang betul-betul berbeda. Nah biasanya kita akan add on ke tempatnya yang paling dekat. Misalnya kayak klaim nota dinas itu kan dilakukan oleh perseorangan. Iya betul. Kita masukkan ke salah satu modul yang ada Mhm. di office dan ternyata dari situ juga ada pembukingan kendaraan Oke, ya operasional. ya ya ya. Nah kita mungkin pembukingan kendaraan operasional itu nggak mungkin kita tambahin jadi satu package atau satu modul baru kan. Mhm mhm. Kita masukin ke salah satu modul yang memang relate dengan apa yang diminta oleh karyawan ke perusahaan. Oke. Klaim-klaiman, nota dinas, misalnya kayak apa namanya tuh butuh ATK, Mhm butuh mhm. mobil operasional, butuh seragam. Nah kita masuknya ke tempat itu, ke tempat modul tersebut. Jadi nggak semua bisa kita iyahin dalam artian masuk ke office. Mungkin juga bisa jadi masuk ke tempatnya salah satu solusi yang kita punya juga selain daripada office yaitu Mhm. Scoops. Nah Oke. Scoop itu mungkin bisa jadi permintaannya lebih ke arah sana. Mhm mhm. Gitu sih. Tapi berarti kalau office sendiri bisa di berbagai bidang lah ya Mbak? Semuanya Iya mengikuti gitu? bisa. Yang paling simpelnya contoh visitor management system. Oke, VMS. Itu kalau misalnya untuk perkantoran yang kantornya indoor ya gitu, maksudnya nggak ada yang bukan di luar atau manufacture gitu Mhm. modelnya, atau bukan workshop, biasanya itu simpel kan tekerannya kayak tamu masuk ke gedung gimana sih gitu Iya. kan. Ada kiosk kayak ada resepsionis, ada security itu udah jadi hal yang paling apa namanya, utama di tempatnya office. Jadi itu agak lebih simpel untuk tekerannya. Tapi kalau misalnya untuk tempatnya workshop, tempatnya manufacture, visitor management sistemnya akan disesuaikan dengan apa namanya, segmen tersebut. Jadi Oke. contoh lah kalau misalnya di manufacture, oh berarti kalau ada tamu dia harus ada layering approval. Ya. Kalau di workshop kalau ada tamu itu harus ada dari tempatnya tim safety security yang Ya. approval misalnya Mhm. gitu. Hal tersebut nanti disesuaikan dengan siapa yang mau visitor management system ini. Oke. Kalau misalnya dari customer ACS sendiri kan itu mostly kita ada manufaktur, Mhm, ada retail. Nah mungkin ada beberapa juga sih, ada hospitality juga, mhm, ada hospital. Mungkin Mbak Tania boleh nggak sih kita sebelum masuk lebih dalam terkait dengan office, mhm, sebenarnya ini bisa diaplikasikan kemana aja gitu? Misalnya di retail, mhm. contohnya ini atau di manufaktur selain tadi VMS, kita bisa loh untuk pembuatan modul ini dan itu gitu. Silakan Mbak. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat yang paling utama kan dibilangnya smart office, berarti Ya. kan harusnya buat kantor ya. Mhm. Cuman sebetulnya dari kantor ini nggak cuman di kantor aja kita butuh absensi kan. Ya, Kadang-kadang ya. kayak taruhlah di sekolahan, di kampus gitu kan kita butuh absensi. Kayak di kantor ada ruang meeting. Oh kalau di kampus ada ruang kelas. Ya. Kalau di hospital ada ruangan untuk dokter. Biasanya dokter spesialis itu kayak misalnya kan kalau kita masuk rumah sakit dokter spesialisnya tuh banyak ya. Ya, ya. Misal taruh kita mau ke dokter jantung, dokternya ada beberapa orang. Itu kan ada pengaturan ruangan sebetulnya kan. Aha. Bukan milik dia sendiri ruangannya Ya. atau dipakai sama dia aja. Nah itu juga bisa diatur pakai konsep yang tadi di awal, smart meeting room yang di office untuk kantor. Bisa jadi smart classroom, bisa jadi smart room untuk dokter, bisa jadi untuk smart hotel, Mhm. untuk pembookingan ruangan kamarnya. Mhm. Jadi penerapannya itu bisa jadi macam-macam. Oh. Kalau untuk misalnya absensi karyawan di kantor, absensi kelas maksudnya absensi murid mahasiswa kayak gitu di Mhm mhm. sekolahan, absensi employee untuk yang versi manufacture itu kan ada Mhm. shifting, Ya. ada apa namanya tuh kayak misalnya taruhlah yang ini hanya boleh masuk di area mana, yang Oke. operasional atau Mhm misalnya yang mhm. produksi, yang area-area kan beda-beda ya. Mhm mhm. Jadi itu bisa jadi hal yang berbeda-beda di beberapa tempat tapi sebetulnya konsep awalnya tetap dari modul dan paket yang utama. Oke, berarti kalau misalnya mau tahu paket-paketnya lebih detail lagi, coba nanti bisa dikontak ke ACS ya. Iya Kita betul. sama-sama cari kira-kira solusi yang tepat tuh apa gitu ya. Mhm. Oke, tapi kalau misalnya dari office ini bentuknya itu apa sih Mbak? Sebetulnya kita bentuknya software ya. Oh bentuknya Jadi aplikasi software. web based. Oke, web base. Namun kalau misalnya memang minta mau sampai ke mobile-nya, Mhm, mobile mobile apps ya. apps-nya itu Mhm. juga bisa by request ya. Oh, Karena oke. ada klausa terpisah bahwa production-nya itu atau rilis-nya itu harus dari company yang beli. Oh Untuk di App gitu. Store atau Play Store-nya. Oh, oke oke. Kalau misalnya bentuknya sendiri, arsitekturnya, dia hybrid, on premise atau gimana? Atau on Bisa cloud? apa aja sih sebetulnya ya. Jadi kalau Mhm. misalnya mereka mintanya on-prem, lokalan ya udah pakainya di on-premise aja. Kalau misalnya maunya saya mau on cloud ya biar nggak ribet, nggak taruh server di area misalnya gitu itu juga boleh. Atau bahkan hybrid juga boleh. Jadi kayak misalnya database taruh di tempatnya on-prem, Mhm. tapi untuk aplikasinya, untuk aksesnya bisa di on cloud.
Oke, nice. Kalau misalnya tadi ngomongin, berarti integrasinya dengan hardware betul ya? Betul. Capability-nya lebih ke hardware apa sih yang bisa diintegrasikan gitu? Atau misalnya kita bisa tanya, yang didukung untuk adanya implementasi Office itu seperti apa Mbak, hardware-nya? Iya, kebanyakan sih lebih ke akses control system ya. Jadi Mhm. kayak misalnya untuk yang kunci-kunci pintu lah. Anggapan mau pakai kartu, mau pakai fingerprint, PIN ataupun face recognition, sebenarnya akses control itu paling utama. Karena kan safety and security-nya satu bangunan atau satu area itu lebih Ya, ke akses kontrolnya. dimulai dari bener-bener Betul, dari masuknya gitu ya? pintunya. Nah, Dari kalau pintunya. pintunya sudah bisa kita authorize yang ini boleh masuk, yang ini enggak, udah ada pemilah, udah ada data lognya, itu udah bisa dibilang sebetulnya konsep smart office sudah Mhm. diterapkan. Namun kalau bicara tentang hardware banyak kok, entah itu mau interaktif display, Mhm. display-display gitu kan, entah itu mau teleconference system, mau, digital signage gitu. Kalau di ACS kan ada digital signage ya, ada Iya. scan QR, itu bisa dimanfaatkan sebetulnya buat di tempatnya smart office ini untuk visitor Ah, management system, I see. untuk show ruangan meeting atau, digital signage untuk ruang meeting, Oke. untuk akses loker, absensi, way finding, sebetulnya banyak hal sih. Oke, kalau yang tadi loker aku ini menarik sih Mbak, karena aku pribadi kemana-mana tuh lokernya masih pakai kunci, Iya betul, ditulis tangannya, ini lokernya gitu dan sekarang ternyata udah ada smart locker juga. iya, Wow, oke. Kalau misalnya ngomongin benefit Mbak, mhm. kira-kira ada nggak sih benefit-benefit lain yang tadi kita udah bahas dari modulnya, dari paketnya gitu. Benefit-benefit lain yang didapatkan dari perusahaan tuh ada apa lagi? Sebetulnya kan yang paling utama adalah produktivitas meningkat ya. Ya, Karena kinerjanya, satu perusahaan itu dilihat dari kinerja karyawannya juga betul. kan gitu. Kalau misalnya karyawannya males, karyawannya ogah-ogahan juga kan itu nggak akan jadi benefit sebetulnya kan buat perusahaan. Namun kalau misalnya dilihat dari per paket atau per modul, kalau kayak safety and security itu lebih ke surveillance tracking Ya, system, absensi, akses kontrol, itu lebih ke keamanan dan, keselamatan di area kerja ya, atau di ngerti. lingkungan yang kita pasangkan office ini. Jadi lebih ke, oh kita tahu nih siapa yang keluar masuk. Mhm, Jadi lebih tertata terdata secara, security-nya lebih terjaga kalau ya, di tempatnya safety and security. Kalau di tempatnya misalnya visitor management system, kita bisa tahu yang sering keluar masuk, sebagai tamu itu siapa aja, mhm, mau ketemu siapa. Jadi kan lebih tahu, lebih keamanannya lebih terjaga nggak cuman untuk internal, ya, untuk tracking, mhm, tapi juga untuk visitor yang datang. ya betul. Nah, kalau misalnya dari sisi ruangan meeting, benefitnya pengaturan ruangan meeting lebih efisien. Jadi kalau kita mau cari ruangan, oh 8 pack kita tahu nih yang mana yang harus kita tuju, by aplikasi udah bisa kelihatan Mhm. semuanya. Lokasinya mau di mana, lantai berapa. Kalau misalnya kita biasa lewatin admin kan kayak Mbak ada ruangan ini enggak, Mbak ada ruangan ini enggak. Iya, nunggu lagi, Iya, atau bener-bener. misalnya sebetulnya ruangannya udah di booking tapi nggak dipakai. Ah, oke. Nah, padahal ada yang nungguin gitu kan. Heeh Itu kan heeh. nggak efisien ya sebetulnya jadi ruangannya, kayak cuma-cuma di booking doang gitu. Iya iya. Nah, sebetulnya dengan sistem office ini kita bisa lebih efisien apa, kayak misalnya orang ini nggak dalam waktu tertentu nggak pakai ruangannya itu kan auto release di sistem. Jadi orang yang nungguin mau pakai tuh dia bisa tinggal booking lagi di situ. Iya iya iya. Nah, selain daripada itu, ruangan bisa diefisiensikan secara, listrik dan elektronik yang ada di dalam. Kan itu juga jadi buat cost efisiensi Iya ya betul. untuk operasional kantornya. Kenapa? Kalau ruangan tidak di-booking, tidak ada energi yang dikeluarkan, ruangannya terkunci. Yes. Kalau di-booking setelah ada yang validasi dengan check-in pertama kali, baru semuanya Baru menyala. Jadi lebih, oh, berkaitannya mungkin ruangan meeting tadi integrasi dengan efisiensi. efisiensinya. Bener sih. Kalau misalnya ruangan meetingnya cuma 2 itu masih oke, tapi kalau Iya misalnya memang perusahaan udah besar, satu gedung, itu kan pusing juga ya kalau iya, misalnya memang harus menghabiskan energi yang sebegitu banyak gitu, padahal mhm, nggak dipakai juga gitu. betul. Tapi kalau misalnya terkait dengan integrasi Mbak, bisa nggak sih kita tuh, mengintegrasikan dengan sistem yang udah kita gunain? Misalnya ERP-nya, Mhm. CRM-nya itu memungkinkan nggak Mbak? Jadi udah ada nih sistemnya di Udah ada kantor tersebut sistemnya? gitu ya. Mhm. Nggak apa-apa sih sebetulnya jangankan sistem, barang atau misalnya device existing yang ada pun bisa kita manfaatkan. Jadi Oke. sebetulnya kalau kita mau, ini sales ya, secara sales ya kita mau Oke. jualan gitu, kita malah ngecek, "Bapak punya apa di kantornya Mhm. yang bisa kita manfaatkan?" Supaya neken budget. Jadi Oh. nggak perlu semahal itu, oh beli Office harus sama device-nya, enggak. Kalau misalnya memang ada device yang bisa kita manfaatkan existing, Mhm. atau sistem yang mau diintegrasi itu bisa semuanya. Yang penting tadi catatannya sama-sama open API, karena kan kita bangun sendiri ya. Iya iya Kita iya sudah iya. open API, jadi tinggal dari, customer-nya atau memang dari existing-nya itu sudah open API Mhm. atau belum. Berarti kalau misalnya, untuk access control-nya mungkin kita pakai software yang lain, tapi untuk misalnya untuk payroll-nya, kita Mhm, pengen pakai Office,
Itu bisa dicampur-campur berarti Mbak? Eee, Atau nggak, itu mereka nggak berhubungan sih ya di ya. antara, tapi kalau Akses kontrolnya untuk absensi misalnya gitu iya, kan, nanti payroll-nya pakai pakai siapa, yang lain, datanya office yang bikin gitu bisa. Oh, oke. Ya, jadi yang kita memang nggak pegang itu kan sebetulnya sistem payroll-nya ya. Iya iya iya. Cuman sebetulnya berangkat dari office ini kita bangun ada beberapa rekanan ya third party atau misalnya partner yang memang sudah punya sistem-sistem payroll, HR system itu kerjasama dengan kita. Jadi Mhm, kalau misalnya mau maju, oh saya cuma mau jualan akses kontrol aja nih dari mhm, tempatnya ACS misalnya gitu kan. mhm. Nanti dari saya sistem office-nya, nanti third party untuk sistem payroll-nya itu bisa jalan bareng sebenarnya. Oh. Jadi kayak eee, nggak harus semuanya memang dari office, memanfaatkan yang ada atau punya ide pengen bikin sistem apa, barengan dengan office itu juga bisa. Jadi berjalan beriringan barengan dengan office. Nice. Berarti tadi udah customizable, udah bisa di-custom gitu ya. Yes, Lalu pasti bisa mobilitasnya gampang banget karena tadi web based ya Mbak? web-based. Web based juga. Kalau misalnya untuk masalah, kalau misalnya ada nih perusahaan yang pengen mulai, seenggaknya syaratnya apa sih untuk bisa implement Office? Sebetulnya Kebutuhannya? biasanya kan kita ngobrol di awal ya, jadi nggak kayak orang-orang kalau misalnya bawa satu produk, Mhm. datang ke sana kekeh dengan produk itulah gitu ya, kayak, Ya ya. "Bapak harusnya pakai ini." Kalau kita nggak, lebih ke arah konsultasi, ngobrol, sebetulnya, pain-nya mereka tuh apa sih? Ya. Mereka punya luka apa? Kita ngobrol dulu, bagusnya dengan solusi seperti apa sih buat mereka. Baru Mhm, nanti bicara tentang hardware, baru bicara tentang software-nya mau digimanain, mau mhm. di-custom kah atau misalnya mau pakai yang basic. Nah, enggak yang langsung kayak, oh kalau misalnya butuh akses kontrol saya langsung part number ini ya dengan brand ini, enggak. Jadi sebetulnya kalau misalnya memang ada yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan, itu berawal dari diskusi. Oke. Nanti mereka akan kebongkar semuanya dan bisa apa aja yang bisa kita terapkan di sana tuh ketahuan. Oh. Jadi kalau trik-triknya ya misalnya kayak, oh saya nih, kayaknya sering kehilangan barang. Jadi Mhm, saya nggak tahu tamu yang datang atau employee nggak pernah ada pembeda. mhm. Karena memang mungkin tidak semua orang kenal dengan satu sama lain di karyawan di kantornya itu sekitar 400 something lah. Ya, Ya, jadi nggak saling kenal. Jadi nggak tahu nih pembedanya antara tamu dan juga employee. employee-nya. Apalagi mungkin Gen Z yang seringnya kayak keluar masuk ya gitu kan. Sekarang mobile office konsep, kerjanya lebih banyak di luar, nggak banyak yang di kantor. Ke kantor cuman misalnya ada kebutuhan aja, itu susah ngebedainnya. Nah customer yang punya pain seperti itu biasanya kita terapkan akses control system dan visitor management system. Jadi kalau mau keluar masuk lebih terjaga, Mhm. tertata dan terdata untuk sisi visitornya. Ya. Oh tamu ini tuh sebenarnya mau ngapain ke dalam. Jadi jangan sampai ada kayak orang mengira itu adalah employee, padahal sebetulnya tamu Iya, atau mungkin gitu. ternyata penyusup gitu Penyusup. kan. Ada satu customer-ku yang seperti itu. Jadi berawal Oke. dari kehilangan barang dan itu adalah barang yang sangat sangat apa ya, penting ya. Mhm. Satu buah benda yang sangat penting dan itu hilangnya oleh, tamu yang kita nggak tahu itu siapa sebenarnya dan ikut siapa. Dikejar pakai, bukti CCTV, Mhm. 2 menit hilang karena tidak ada akses kontrol yang mengkontrol semuanya. Dia bisa masuk, harusnya kalau ada akses kontrol sistem, dia bisa masuk mungkin dia nggak bisa keluar, karena keluarnya mungkin nggak bisa targeting dengan orang gitu. Oh, Jadi hal seperti itu jadi pain dan jadi obatnya adalah solusi, iya iya gitu. iya iya iya. Balik lagi solusi ya, jadi bukan produk. Bukan, Karena apa yang dibutuhkan perusahaan kita bisa provide iya gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin monitor, bisa dimonitor nggak sih Mbak? Atau ada dashboardnya nggak sih? ada. Oh Jadi ada juga? dashboard-nya itu juga disesuaikan dengan nanti customer maunya yang dimunculin apa. Oke. Kalau misalnya belinya modulnya banyak nih misalnya Mhm. gitu, oh saya mau yang dimunculin di dashboard itu adalah absensinya, kemudian penggunaan ruang meeting, kemudian penggunaan desk booking system, atau mungkin, tim apa, dari sisi service and facility ada pantry dan cleaning service system Oh, misalnya gitu. oke. Jadi tergantung nih apa yang mau dimunculin. Iya Nanti iya kita iya iya. sesuaikan. Kalau dibilang customizable secara proses dan aplikasinya itu bisa semuanya disesuaikan. Nice. Oke, dari aku sampai bingung mau tanya apa lagi karena memang kayaknya semuanya office tuh bisa handle gitu. Tadi coba tanya-tanya di manufaktur, oh ada juga gitu. Ada. Tapi kalau dari Mbak Tania sendiri, untuk menutup obrolan kita hari ini, boleh mungkin dong kasih closing statement ke sobat IT kita yang nonton terkait dengan office? Oke. Jadi sebetulnya mobile office konsep itu udah jadi paling utama ya buat kita sebagai apa namanya, generasi di zaman sekarang ya. Saya mungkin bukan Gen Z tapi gaya saya Gen Z. Jadi kerja bisa dari mana aja, nggak harus dari kantor. Terus sistem absensinya tetap terpantau. Jadi kalau secara pemenuhan tanggung jawab, ya saya bisa kerja kok. Ya. Walaupun mungkin saya sekarang misalnya kerja dari lokasi syuting, misalnya dari side project, dari manapun. Nah, eh,
apa ya, kita nggak harus tahu produk apa yang terbaik, tapi kita yang harus tahu tuh solusi apa yang terbaik. Karena kalau produk itu bisa kita buat, kita cocokin speknya nih gitu kan. Tapi kalau dari solusi kita benar-benar harus ngegali dalam, tapi secara kebutuhan customer itu akan lebih memuaskan dari sisi solusi karena mereka inginkan itu terpenuhi Ya, gitu. betul. Kadang-kala kan kalau dari sisi produk yang mungkin standalone Ya. itu hanya 1 fitur, 2 fitur yang bisa mereka mau. Kalau dari Yes. kita mungkin berapa fitur bisa kita provide ditunjang dengan beberapa produk tersebut gitu. Wow, luar biasa obrolan kali ini. Terima kasih Mbak Tania udah mau mampir ke Warteg ACS Group. Mungkin next time kalau misalnya ada solusi lagi Boleh. dari BPT gitu ya, atau mungkin ada pengembangan-pengembangan dari office, itu nanti boleh banget kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya Mbak. Oke, itu tadi obrolan saya bersama dengan Mbak Tania dari Blue Power Technology. Hari ini kita ngomongin office, tadi banyak banget benefit-benefit yang dibawakan. Ada 6 modul 17 fitur kalau gak salah ya Mbak. Ada 6 paket, Ada 6 17 paket, modul. 17 modul, sorry. Ada 6 paket 17 modul. Yang mana kita itu berangkat dari masalah atau dari pain yang dirasakan oleh customer gitu. Jadi kalau misalnya ada sobat IT yang ngerasa kayaknya bisa deh perusahaan saya better dari ini. Atau mungkin saya ngerasa kesulitan nih di bagian absensi. Saya ngerasa kesulitan di bagian visitor management system. Nah itu nanti bisa banget ngobrol-ngobrol bareng ACS Group dan juga nanti solusi dari office. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut, lebih dalam lagi. Yang pastinya smart office bisa ngebangun corporate image, efektivitasnya, produktivitasnya. Jadi kalau misalnya karyawannya happy, pastikan company-nya juga ikut happy gitu ya Mbak. Ya. Oke, jadi jangan lupa terus untuk ikutin perkembangan teknologi bersama dengan ACS Group. Dengan cara follow, subscribe, like, share. Mana tahu teman-teman dari yang menonton Sobat IT ada yang memiliki kebutuhan terkait dengan office. Jadi kita sama-sama bisa kasih solusi yang benar-benar berguna gitu. Jangan lupa untuk follow di acsgroup.co.id dan ikutin terus perkembangan teknologi bersama dengan kami. Dan itu tadi obrolan kita. So see you on the next podcast. Bye.